There are moments in life when doing what's right feels wrong. When your integrity is questioned, your kindness is taken for weakness, and your silence is misunderstood. You could fight back, you could prove them wrong, but instead, you choose to honor. Even when it hurts, you honor God. Even when it looks right in your own eyes, you wait for God's timing. Even when you're judged, forgotten, or betrayed, you believe that God Himself will defend you. Honor is not weakness. It's strength under control. It's faith that says God sees what others don't. You don't honor because they deserve it. You honor because He is worthy. And when you choose to honor, heaven moves on your behalf. So keep your heart pure, keep your hands clean, because in the end, those who honor will be the ones God lifts up in His perfect time. Diperlakukan curang atau dikhianati. Yang lebih menyakitkan lagi adalah jika hal itu dilakukan oleh orang yang terdekat dengan kita. Kekecewaan yang kita alami seringkali mendorong kita untuk melakukan yang namanya aksi balas dendam kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Secara manusiawi itu sangat wajar, sangat logis karena hati kita udah dilukai. Tapi kita perlu mengingat bahwa pembalasan itu adalah milik Tuhan, bukanlah hak kita. Nah justru ketika kita diperlakukan tidak adil, justru di situ Tuhan sedang menguji apakah kita memilih untuk hormat sama Tuhan atau kita memilih untuk melakukan pembalasan. Di Roma 12 ayat 9 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi ada beberapa poin yang saya mau sampaikan pada hari ini. Poin pertama adalah, even if hurt, honor God first. Meskipun sakit, hormati Tuhan terlebih dahulu. 1 Samuel 24 ayat 1-23, saya memilih beberapa ayat, kita nggak usah baca semua, tapi ada beberapa ayat, itu adalah menggambarkan Daud sedang melarikan diri karena Saul mencoba membunuh si Daud karena jealous. Kita baca sama-sama ya. Next slide please. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Berikutnya, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu, dikata Daud. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kita baca sama-sama yang berikutnya. 1, 2, 3. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu ini dengan tidak membunuh engkau, dapat diketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Di sini kita lihat Daud memiliki kesempatan emas untuk membunuh Saul yang mengejarnya. Kesempatannya adalah ketika di gua tersebut Saul sedang buang hajat, itu sebenarnya adalah salah satu momen di mana Daud bisa
ibaratnya langsung merebut tahta. Tapi di sini dikatakan, aku tidak berani. Daud ngomong, Daud cuman potong sepuncah, ya itu ya bahasanya ya. Bahasanya formal banget. Sehelai, seujung jubahnya tanpa Saul ketahui. Katanya, kata Daud, enggak berani aku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah, next slide. Ada satu cerita tahun 2015 di Charleston, di South Carolina, di Amerika. Seorang pria bersenjata masuk ke dalam sebuah gereja dan menembak jemaat yang sedang berdoa, menewaskan 9 orang. Beberapa hari kemudian, di ruang sidang ketika pelaku pertama kali dihadapkan ke pengadilan, keluarga para korban diberi kesempatan untuk berbicara. Bukannya melampiaskan amarah. Beberapa anggota keluarga yang korban itu berkata dengan suara bergetar, kami terluka, we are hurt, tetapi we forgive you, kami mengampunimu. Semoga Tuhan berbelas kasihan atas jiwamu. May God have mercy on your soul. Reaksi ini mengejutkan dunia. Mereka nggak menolak rasa sakit, mereka acknowledge kalau mereka itu sangat perih kehilangan anggota keluarganya. Namun mereka memilih untuk menghormati Tuhan lebih tinggi daripada perasaan balas dendam. Jadi ini pelakunya seorang yang menembak jemaat ketika sedang berdoa di gereja tahun 2015. Poin kedua adalah even if it looks right, wait for God's time. Meskipun terlihat benar, kita harus tunggu waktu Tuhan. Tidak semua kesempatan yang baik itu berasal dari Tuhan atau sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, tadi kita udah tahu di Gua Adulam itu it's a perfect sepertinya. Perfect time. Saul lagi buang hajat, gak kelihatan, langsung dari belakang itu adalah sasaran yang sangat gampang. Tapi Daud menunggu. No, that's not the time, that's not how God wants to lift me up. Kita teringat cerita Abraham ya, Abraham, Sarah, dan siapa ininya, pembantunya? Hagar. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Tapi Abraham, kita tahu Sarah pada saat itu istrinya sudah tutup usia, tutup rahim ya, nggak tahu ngomongnya apa. Sudah tutup, sudah tidak bisa mengandung lagi. Dan Abraham itu nggak sabar, dia sepertinya lihat, oh apa ini yang di depan aku? Oh ada pembantunya, masih produktif, masih bisa melahirkan, mengandung. Nah dihajarnya lah pembantunya. Akhirnya mengandung, ya kan? Kelihatannya maksudnya kelihatannya itu seperti yang sudah dikirim ke Tuhan. Orang yang di depan mata cuman dia yang masih subur ibaratnya, ya kan? Istrinya sendiri sudah nggak bisa mengandung. Akhirnya dia tidur dengan pembantunya, akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Ismail dan akhirnya it complicates everything. Karena Abraham melakukan apa yang mungkin terlihat benar, tapi bukan dari Tuhan. Dan akhirnya kita tahu pada waktu yang sudah ditentukan Ishak keluar dari rahimnya Sarah. Nah, secara logika kita balik lagi ke cerita Daud tadi, secara logika itu bisa menjadi jalan pintas kalau Daud itu langsung bunuh Saul. Tapi Daud memilih menunggu waktu Tuhan daripada merebut tahta dengan kekuatannya sendiri. Seringkali kesempatan tampak menguntungkan, seolah semua pintu terbuka, tapi tidak selalu itu pertanda yang harus diambil. Menunggu waktu Tuhan itu melatih kita sebenarnya untuk bersabar, untuk kita bisa percaya sama kedaulatan Tuhan, menguji motivasi hati kita juga.
Jangan sampai kita mengambil salah langkah karena hasilnya bisa akan fatal. Nah, poin berikutnya adalah bagaimana sih kita bisa menghormati Tuhan di tengah ketidakadilan adalah hidup berintegritas. Hidup berintegritas itu artinya adalah hidup yang transparan, konsisten, dapat dipercaya dan tanpa harus membela diri dengan kata-kata yang berlebih-lebihan atau tidak manipulasi. Itu integritas. Daud dia tidak mengandalkan manipulasi atau fitnah untuk menjatuhkan si Saul, tapi dia tetap membiarkan tindakannya yang berbicara. Aku baru baca satu ayat yang lumayan mengingatkan aku, yang lumayan bagus kemarin adalah Amsal 15 ayat 21. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai itu berjalan lurus. Ulang ya, kebodohan adalah kesukaan bagi orang yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai itu berjalan lurus. Hidup dengan integritas membuat kita itu tidak perlu takut kalau difitnah. Karena orang itu pasti percaya Tuhan melihat hati dan membela orang benar. Kita harus berani untuk tetap berjalan lurus, meskipun jalannya itu lebih sulit daripada mengambil jalan pintas atau shortcut. Ada salah satu cerita juga, ada seorang pengusaha muda pernah mendapatkan tawaran untuk menjadi partner di dalam satu proyek besar pemerintah. Dari sisi bisnis, tawaran itu tampak sempurna. Keuntungannya bisa melipat gandakan perusahaannya di dalam waktu singkat. Banyak teman, banyak koleganya yang mendorongnya untuk segera mengambil kesempatan tersebut. Karena menurut mereka, peluang seperti ini tidak bisa datang dua kali. Namun, dia merasakan ada satu praktek yang tidak bersih di balik proyek tersebut. Dan hatinya itu enggak peace, dia tidak damai sejahtera untuk melangkah. Nah, meskipun tekanan datang dari berbagai pihak, dia memilih untuk akhirnya menolak penawaran tersebut. Keputusan ini tentunya membuat dia itu terlihat bego, bodoh di mata rekan-rekannya. Bahkan ada yang menganggapnya, kamu kok idealis banget sih jadi orang. Ini terang-terangan ada cuan, ya, ada keuntungan di depan mata kok kamu nggak ambil. Nah, akhirnya sementara perusahaan lain, company lain itu bergegas mengambil proyek tender ini, ya akhirnya tetap melanjutkan usahanya melalui jalur yang bersih dan berintegritas, tanpa jaminan keuntungan besar yang akan datang. Nah, berapa tahun kemudian, proyek ini tersandung kasus korupsi yang besar, dan akhirnya banyak pihak yang terlibat penyidikan. Nah, sementara itu usaha pengusaha muda ini justru berkembang secara pesat, secara stabil dan sehat. Keputusannya untuk tidak tergesa-gesa terbukti menyelamatkannya dari masalah yang besar dan membuktikan bahwa Tuhan itu ada gitu membela. Bahwa berkat dari Tuhan itulah yang sebenarnya membuat kita berhasil. Dari cerita ini penting untuk reminder sih untuk kita, untuk saya pribadi bahwa semua itu harus tanya Tuhan ya. Yang glowing, yang bagus itu belum tentu yang dari Tuhan yang terbaik atau yang bisa membuat kita kepada keberhasilan. Ask God to close the door yang bukan dari Tuhan. Ada seorang kisah nyata, real story di Filipina, seorang sopir taksi di Manila dituduh menipu turis asing karena penumpangnya kehilangan dompet. Naik Grab ya mungkin di Manila. Ya tidak bisa membuktikan dirinya itu, dia tidak bisa membuktikan dirinya saat itu. Karena semua orang menuduhnya, udah pasti dong dia easy target. Tapi 2 hari kemudian CCTV bandara menunjukkan bahwa penumpanglah yang menjatuhkan dompetnya sendiri sebelum naik taksi. Jadi ceritanya mungkin ini dari hotel ke airport. Terus ternyata pas sampai di airport itu ada CCTV yang
lihat bahwa oh enggak, ternyata penumpangnya menjatuhkan dompetnya sendiri. Nah, polisi akhirnya memanggil sopir ini untuk meminta maaf gitu secara publik. Dan pemerintah bahkan memberikan penghargaan kepadanya. Nah, apa yang dia katakan? Yang sopir taksi ini ngomong, saya tidak tahu bagaimana membuktikan diri pada waktu itu. Jadi ya udah, saya berdoa saja. Tuhan yang bersihkan nama saya. Wow. Kalau kita di posisi sopir taksi itu mungkin kita udah throw a tantrum ya kan. Kita mungkin udah melakukan klarifikasi. Sekarang ya orang suka melakukan klarifikasi online di Instagram. Tapi yang dilakukan sopir taksi ini dia diam aja. Dia let God do the work. Nah, next slide please. Ada seorang CEO Kristen di Amerika. Ya, namanya adalah Horst Schulze. Jerman ya? Ini Jerman ya Kak Sus? Ngomongnya Schulze atau Schulz? Schulz. Anyway, si Horst ini dia adalah CEO-nya Hotel Ritz-Carlton, hotel yang sangat bagus, yang sangat keren. Nah, jadi suatu waktu di dalam awal karir di dalam perhotelannya ini, Horst difitnah. Dia kembali lagi difitnah oleh rekan kerjanya bahwa dia itu mencuri resep layanan dari hotel lain. Jadi ini aku tebak-tebak ya. Jadi mungkin setiap hotel itu ada SOP ya, mungkin ada SOP-nya beda-beda. Jadi mungkin ada satu hotel itu mungkin punya misalnya ada yang menerapkan turn down service, yaitu housekeeping-nya itu bukan cuma datang pada saat pagi hari, mungkin pada saat malam itu biasanya SOP-nya mungkin datang ke kamar, bersihkan kamar, mungkin selimutnya dirapikan. Aku pernah tuh, aku kaget turn down service. Ada satu hotel yang bagus di Sofitel yang di Auckland itu ada turn down service-nya. Jadi jam 6 housekeeper-nya datang, terus kita dikasih coklat di selimutnya, terus slipper itu ditaruh di bedside, terus kamar mandinya dibersihin, di top up, itu ada SOP-nya. Aku juga pernah nginep yang di Ritz-Carlton, itu ada butler service. Jadi butlernya itu bisa kita panggil 24 jam. 24 jam kita pernah tuh kelaparan malam-malam nanti dibikin instant noodle, dibikin hot chocolate, dibikin orange juice. Dan butlernya juga bantu unpack luggage kita, pack luggage kita, dibantu. Nah itu setiap hotel itu mungkin ada, dia punya racikan, ada dia punya formula tersendiri. Nah si Horst ini dituduh katanya dia mencuri SOP, mungkin resep layanan service, layanan dari hotel lain. Dia tahu dia nggak benar. Dia tahu dia benar, tapi dia memilih dengan dengan tidak membalas, dengan kebencian. Dia tetap bekerja dengan semangat dan kejujuran. Nah berapa bulan kemudian, akhirnya manajemen itu mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Justru karena sikap sabarnya, Horst diangkat menjadi manajer dan kelak menjadi salah satu toko bisnis yang dihormati di dunia. Nah pada saat itu mungkin dia mungkin masih staf biasa kali ya. Tapi kita lihat perjalanan karirnya itu dia diangkat dari manajer dan akhirnya terakhir menjadi chairman, direktur. Nah dia kemudian berkata di dalam interview dia, ini yang dia katakan, saya belajar bahwa karakter kita itu saya belajar bahwa karakter kita diuji bukan ketika kita dipuji, tetapi kita dituduh. Ini aku ada cerita pribadi juga. Saya pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan ketika bekerja di Wellington. Seharusnya nggak sebut nama ya, nanti ketahuan. Waktu itu saya dituduh sama manajer saya sendiri itu melakukan sesuatu yang sebenarnya saya tidak lakukan. Nah secara manusia rasanya aku pengen banget membela diri.
karena aku tahu aku nggak bersalah. Tapi pada saat itu yang aku memilih adalah aku memilih untuk diam dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Aku tetap memilih untuk berkomunikasi dengan baik dan berhubungan dengan baik dengan manajer aku. Aku orangnya gitu, meskipun aku mungkin sedang nggak enak gitu sama seseorang, yang aku lakukan adalah aku jarang ya, kecuali aku udah kesel banget. Aku jarang menunjukkan ketidakhormatan terhadap seseorang, apalagi atasan. Dan aku tetap menjaga nama baik dia. Bisa loh sebenarnya aku melapor segala macam, tapi aku tetap jaga nama baik dia. Nah beberapa waktu kemudian, atasan besar yaitu direkturnya itu mengetahui bahwa manajer tersebut memang sering memperlakukan bawahannya dengan tidak baik. Salah satu kata yang keluar adalah bully. It's very serious here in New Zealand. Dan akhirnya dia ditegur dengan keras. Dan akhirnya adalah sanksi-sanksi yang harus dia jalani. Without going too much into details. Tidak lama setelah kejadian ini aku dapat beberapa penghargaan dari perusahaan atas performan kerja aku yang bagus. Padahal aku ngerasa ya aku biasa aja seperti staff-staff lainnya, tapi nggak tahu kenapa aku bisa dapat penghargaan itu. Nah dari situ aku belajar kalau kita bersih, kita berintegritas, Tuhan sendiri yang akan membela kita. Kita tidak perlu membuktikan diri atau memanipulasi. Cukup biarkan Tuhan yang menyingkapkan kebenaran pada waktunya. Nah dari sini Tuhan juga ingatkan gitu untuk menghormati pemimpin kita. Meskipun sebenarnya pemimpin kita mungkin tidak layak untuk mendapat respect tersebut. Aku flashback itu aku interesting sih melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan aku. Pemimpin-pemimpin yang Tuhan udah taruh gitu di dalam hidup aku itu sekarang itu sangat keren, sangat inspiratif. Baik di dalam gereja, di kerjaan, itu sangat dewasa, sangat kompeten dan menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Tapi yang aku perhatikan adalah di musim yang lalu, itu serentak pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di dalam kehidupan aku itu banyak yang tidak benar gitu. Baik di dalam organisasi ataupun di dalam kerjaan. Ada yang overstress, ya kan? Kalau pemimpin yang sangat stres itu kan sangat sensitif. Ada hal yang sedikit mengiritate itu langsung kita kena semua, langsung nggak enak. Ada yang pemimpin yang mungkin egois, ada yang narsistik, banyak. Tapi dari situlah Tuhan melatih dan shape my character. Ada beberapa contoh dari Alkitab kalau kita lihat lagi tadi ada ya, Daud tetap menghormati Saul meskipun Saul mau bunuh dia. Bahkan kita tahu Saul itu sampai dia nggak warasnya itu dia kerasukan. Dia itu digambarkan di firman Tuhan, dia ada momen-momen dia itu kerasukan setan dan dia itu panggil Daud untuk menenangkan dia dengan main kecapi. Dan Daud ya dia hormat, dia mengiyakan gitu loh. Dia mengiyakan dan dia akhirnya beberapa kali main untuk Saul sampai akhirnya Saul lebih korslet lagi, lebih error. Pas Daud main, ini dikatakan di firman Tuhan. Tiba-tiba mungkin Daud lagi enak-enak ya main, lagi ada hadirat Tuhan. Tiba-tiba Saul kerasukan lagi, dia mau bunuh si Daud. Akhirnya dari situlah Daud melarikan diri. Tapi dari sini kita lihat Daud tetap gitu hormat sama Saul. Imam Eli. Imam Eli kita tahu adalah seorang imam bait Tuhan yang kompromi. Ya dia memiliki 2 orang anak dan anaknya ini tukang main cewek. Yaitu cewek-cewek yang di bait Tuhan itu diembat semua sama dia. Ini ada di firman. Dan anak-anaknya ini juga suka mencuri daging persembahan. Jadi kalau lagi lapar mungkin diambil aja daging persembahan itu. Dan ayahnya itu tahu bahwa anaknya itu melakukan demikian, tapi ayahnya ini nggak negur gitu loh. Dan ayahnya ini imam, pemimpin bait Tuhan.
Tapi yang kita tahu adalah Samuel. Samuel sejak dari kecil itu udah dititipkan di bait Tuhan ke Imam Eli. Ya, mau nggak kalau kalian orang tua kalian lihat perlakuan Imam Eli gitu, kalian titipkan anak kalian dari bayi? Enggak kan? Tapi itu yang dilakukan si Hana melalui order dari Tuhan. Jadi Hana menitipkan anaknya Samuel ke Imam Eli yang suka kompromi, yang ibaratnya tidak deserve gitulah, mendapat respect. Tapi akhirnya yang kita tahu adalah Nabi Samuel itu taat, dia hormat, dia dibesarkan oleh Imam Eli, dan akhirnya Samuel dipakai Tuhan secara luar biasa ya, menjadi nabi yang sangat influential di zamannya. Nah dari sini kita belajar bahwa belum tentu gitu loh, kalau belum tentu pemimpin kita itu harus yang kompeten, harus yang begini, begitu. Kalau enggak, kita enggak bertumbuh, enggak. No, tapi adalah ketaatan. Sebenarnya itu yang Tuhan cari, hormat dan taat. Ketika kita bisa taat kepada pemimpin yang Tuhan taruh di kehidupan kita, di musim kita, meskipun dia mungkin tidak kompeten, dia tidak layak, terus kita taat, kita hormat, kita akan mendapat yang terbaik dari pemimpin itu. Kita akan mendapat reward dari pemimpin itu. Amin. Ya kita tahu terakhir, aku udah mau selesai, Daniel. Kisah lain adalah Daniel tetap taat kepada Tuhan, tapi dia juga hormat gitu kepada Raja Darius. Kita tahu akhirnya si Daniel itu dijebloskan ke gua singa, karena dia itu ibaratnya dilarang berdoa, dan dia itu dituduh yang enggak-enggak lah. Dan akhirnya dia masuk ke dalam gua singa, dia juga tidak berargumen, dia tidak coba melarikan diri, dia cuma setia berdoa pada Tuhan. Akhirnya kita tahu Tuhan sendiri yang membela dia. Singa-singa tidak menyentuh dia, dan Raja Darius yang menuduh Daniel akhirnya mengakui bahwa Allah Daniel itu adalah Allah yang benar. Nah, intinya adalah begini. Seberapa jauh Tuhan bisa memakai kita hari ini bukan sepenuhnya tergantung apakah pemimpin atau mentor kita kompeten atau layak dihormati. Yang diuji adalah seberapa besar our capacity untuk menghormati pemimpin kita meskipun mereka tidak pantas. Pesan yang kita bisa ambil adalah kita tidak perlu membuktikan diri. Tidak perlu mencari validasi atau pembelaan manusia. Jika hidup kita bersih dan setia, Tuhan adalah hakim yang adil. Dialah yang akan menegakkan kebenaran. Tuhan mau kita untuk menghormati pemimpin kita hari ini meskipun sangat sulit. Dan ketika kita bisa do that, maka di titik itulah kita benar-benar dewasa di hadapan Tuhan. Dan ketika kita dewasa di hadapan Tuhan, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita. Amin.